Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ceritain film yang berjudul The Midnight Meat Train. Yuk, kita nonton bareng. Suatu malam di dalam kereta ada seorang lelaki terbangun sendirian. Dia terlewat terminal pemberhentiannya. Dia jalan ke gerbong kereta selanjutnya, tapi kepleset oleh darah yang banyak di lantai. Pakaiannya langsung basah terkena darah. Dia pun jadi takut. Terdengar suara teriakan di gerbong depan. Dia samperin dan terlihat New York, kota yang sangat ramai. Leon Kaufman memotret sekitarnya sambil latihan karena ini profesinya. Dia tinggal bersama pacarnya Maya Jones. Maya merasa Leon tertekan dan stres karena pekerjaannya. Maya ingin membuat Leon senang. Lalu dia hubungi temannya Jurgis tanpa sepengetahuan Leon. Dia meminta Jurgis untuk mengenalkan Leon dengan Susan Hoff yang mempunyai galeri ternama. Keesokan harinya, Leon dan Jurgis pergi bertemu dengan Susan. Leon menerangkan ke Susan bahwa dia suka memotret keunikan kota New York. Tapi si Susan gak terlalu tertarik dengan karyanya si Leon. Malah dia kritik kerjaannya kalau si Leon itu gak berani ambil resiko. Karyanya kelihatan gak hidup. Gara-gara perkataan Susan, Leon pun jadi susah tidur. Lalu dia keluar mencari inspirasi untuk karyanya. Dia pergi ke stasiun kereta api bawah tanah yang terlihat sepi sekali. Ya, mungkin karena udah malam sekali juga kali ya. Pas dia lagi turun ke bawah, dia lihat ada seorang wanita yang sedang dilecehkan sama 3 pria. Leon buru-buru motret. Lalu dia panggil mereka. Salah satu pria menghampiri Leon, dan Leon malah memotret muka pria yang kelihatan serem itu. Leon kasih tahu kalau di sini ada CCTV. Lalu si wanita dilepasin deh. Si wanita berterima kasih ke Leon dan menyiumnya sebelum naik kereta. Waktu mau masuk ke gerbong kereta, ada lelaki berbadan besar yang menahan pintu untuknya. Setelah merasa lega dari kejadian tadi, wanita itu langsung duduk dan memasang earphone-nya. Lelaki yang berbadan besar itu datang ke dia, terus dia pukul pakai palu daging dan mati. Keesokan harinya, Leon pergi ke restoran langganannya tempat Maya bekerja. Karena dia vegetarian, Leon selalu meminta si koki gorengin tahu yang dia bawa sendiri. Si koki pun gak pernah keberatan dengan permintaannya. Leon melihat berita tentang perempuan yang dia selamatkan. Ternyata namanya Erika Sakaki. Dia dilaporkan hilang setelah naik kereta. Karena khawatir keselamatannya, Leon berpikir mungkin foto-fotonya semalam bisa membantu pencarian Erika. Dia menyerahkan foto-fotonya ke polisi. Tetapi polisi yang bertanggung jawab, Lynn Hadley, tidak yakin dengan ceritanya Leon. Dia malah berpikir Leon yang menguntit Erika dan menjadi penyebab hilangnya Erika. Lalu Leon disuruh pulang. Di hari yang sama, Leon bertemu dengan Susan untuk memberikan foto-foto baru dia. Kali ini fotonya dipuji dan terlihat Susan mulai menyukai karyanya. Susan menyuruh Leon untuk membuatkan 2 foto lagi yang akan dia pamerkan di acara galeri dia 3 minggu ke depan. Untuk pertama kali dalam karirnya, Leon merasa dihormati oleh seniornya. Malamnya, Maya, Leon, dan Jurgis merayakan keberhasilan Leon. Tapi nggak lama karena Leon memutuskan untuk memotret lagi di stasiun bawah tanah. 3 penumpang kereta sedang menunggu pemberhentian berikutnya. Tanpa disadari, jalur kereta mereka berubah. Si wanita melihat dari pantulan cermin ada pembunuh yang mau menghampiri mereka. Si wanita langsung cepet-cepet kasih tahu temannya, tapi temannya tetap asik ngobrol. Si pembunuh lalu menghajar salah satu temannya dari belakang sampai matanya loncat. Si pembunuh bernama Mahogany. Memakai pisau langsung dia tusuk korban selanjutnya lalu diangkat badannya. Si wanita mencoba kabur tapi jatuh karena lantainya licin dengan darah. Dengan gayanya yang seram, si Mahogany jalan ke arah dia, tapi salah satu korban memegang kakinya. Mahogany tanpa ampun langsung memukul mukanya dengan palu. Lalu si wanita pun dipenggal kepalanya. Untuk berburu foto, Leon tuh menunggu di luar stasiun kereta sambil ngeliatin orang-orang yang lewat. Lalu muncul Mahogany dengan tampak yang serem keluar dari stasiun. Leon langsung cepet-cepet foto dan mengikuti dia. Mahogany berbelok ke gang. Dia merasa ada yang mengikuti, dia langsung berhenti. Pas juga Leon belok ke gang yang sama. Leon ketakutan, lihat Mahogany berdiri diam seperti menunggu dia. Leon mencoba untuk mendekatinya, tapi Mahogany dengan cepat memegang Leon dan mengancam.
Leon lihat ada lambang 8 bintang di cincinnya. Sambil ketakutan dia bilang, cuma ingin motret doang. Untung Mahogany lepasin dia. Waktu mencuci filmnya, Leon mulai memperhatikan foto-fotonya. Dia lihat cincinnya dipakai Mahogany sama dengan cincin yang dia lihat pada malam Erika hilang. Dia mulai curiga keterlibatan Mahogany dengan kejadian di kereta pada malam itu. Dari situ, Leon mulai mencari tahu lebih dalam. Leon mulai mengikuti kemanapun Mahogany pergi dan diketahui dia bekerja sebagai tukang potong daging. Saking tertariknya, Leon sampai menunggu Mahogany selesai kerja dan mengikuti dia lagi sampai ke stasiun kereta. Malam itu, Mahogany terlihat lebih waspada dengan sekitarnya. Dia menunggu mangsa berikutnya di stasiun sampai keadaan benar-benar sepi. Dari jauh, Leon sibuk foto-fotoin dia. Akhirnya, kereta yang ditunggu-tunggu Mahogany tiba dan dia masuk. Sementara Leon juga ingin masuk, tapi dia dicegah sama polisi yang jaga di situ untuk diperiksa. Gagal deh dia mengikuti Mahogany. Di dalam kereta hanya ada Mahogany. Tiba-tiba ada satu pria lagi masuk dengan tampang preman. Dia mengejek Mahogany. Dia lihat ke jendela. Bingung dia, kenapa keretanya jalan ke rute yang berbeda? Kesempatan deh, si Mahogany menyerang pria itu dari belakang. Pas mau pukul lagi, Mahogany tiba-tiba berhenti dan batuk darah. Si pria langsung keluarin tuh goloknya. Lalu coba menusuk Mahogany tapi gak kena. Mereka saling hajar. Pria ini bukan korban seperti biasanya yang cuma bisa pasrah. Suara mereka terdengar oleh si masinis. Dia keluar dengan senjatanya. Terus dia tembak pria besar itu. Dia bilang ke Mahogany, "Saya kecewa sama kamu." Sementara Leon memberi kejutan Maya sebuah cincin tunangan di tempat kerjanya. Dia bilang dia masih mau menabung untuk membeli cincin tunangan yang lebih layak. Mereka berdua pun terlihat gembira di momen ini. Malam itu Leon bermimpi sedang ada di dalam kereta, lalu dia membunuh banyak korban. Dia pun terbangun dari mimpi buruknya itu. Mahogany mempunyai semacam penyakit kulit. Dia berdiri depan kaca lalu memakai pisau bedah dia potong tuh kulitnya. Anehnya, dia juga masukin potongan kulitnya ke dalam botol air lalu disimpan. Maya mulai melihat foto-foto Leon kebanyakan isinya si Mahogany. Leon jelasin kalau dia harus terus mengikuti si tukang potong daging itu. Karena menurut Leon, dia tersangka dalam banyak kasus pembunuhan. Maya pun kembali mengingatkan Leon, kamu harus fokus dengan foto yang akan diberikan ke Susan loh. Karena keinginan Leon sudah berbeda, dia terus mencari informasi lebih dalam tentang Mahogany. Keesokan harinya, dengan harapan mendapatkan informasi lebih tentang Mahogany, dia datang lagi ke tempat kerjanya Mahogany dan pura-pura menjadi pekerja di situ. Karena dia vegetarian, dia berusaha tuh tahan enek karena banyak daging di sekitarnya dan tetap melanjutkan memotret. Leon ketahuan sama Mahogany, cepet-cepet dia lari dari pria brutal ini. Leon masuk ke ruang penyimpanan daging, dia pegangan kuat tuh di bongkahan daging supaya nggak terlihat sama Mahogany yang lagi ngintip di bawah. Pas Leon turun, dia merasa Mahogany sudah ada di belakangnya. Cepet-cepet dia kabur. Phew, untung selamat. Di rumah, Leon mulai ngumpulin informasi dan artikel yang terkait dengan pembunuhan di kereta. Sampai satu ruangan penuh dengan kertas-kertas. Maya pulang dengan ekspresi kaget melihat calon suaminya yang sudah terobsesi dengan kasus pembunuhan ini. Leon tidak bisa berhenti ngomongin si Mahogany sampai bikin Maya jadi marah dan menyuruhnya berhenti. Maya juga terlihat tidak percaya dengan teorinya Leon. Maya suruh Leon memotret dirinya supaya melupakan kasusnya. Tapi Leon gak bisa, malah terbayang Mahogany dan pembunuhan di kereta. Dia minta maaf karena pikirannya kacau. Sewaktu Leon sedang meminta maaf ke Maya di restoran, dia melihat Mahogany dari pantulan kaca sedang melihatnya dari luar. Obsesi dia menggebu-gebu lagi. Lalu dia pergi ke stasiun kereta dan kali ini dia menaiki kereta yang sama dengan Mahogany. Supaya gak ketahuan, Leon mengawasi Mahogany dari gerbong sebelah. Dua penumpang masuk dari pemberhentian terakhir. Mahogany lalu membunuh mereka dengan caranya yang brutal. Leon menyaksikan pembunuhan dan mengkonfirmasi teori dia tentang Mahogany adalah pembunuh berantai. Leon mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan memotret Mahogany yang lagi sibuk membersihkan mayat-mayat. Leon pun menyaksikan kekejaman Mahogany yang sedang memotong gigi, kuku, dan rambut mayat sebelum digantung terbalik. Mahogany sudah tahu kalau Leon sedang memotretnya.
Dia lihat Leon sambil tersenyum. Leon panik, dia lari ke belakang gerbong. Sampai di gerbong akhir, Mahogany membenturkan kepala Leon ke kaca sampai pingsan. Leon terbangun dan dirinya sudah berada di pabrik potong daging tempat Mahogany bekerja. Dia pulang dan mengabaikan semua omongan Maya. Maya sangat khawatir dengannya. Leon kaget melihat ada tanda luka di badannya. Maya pun kaget melihatnya. Leon mulai menceritakan pengalaman dia semalam, tapi semua bukti ada di kameranya yang diambil sama Mahogany. Leon merasa polisi nggak akan percaya nih sama dia kalau nggak ada bukti. Maya kaget dengan semua ceritanya itu, tapi kali ini dia percaya. Karena ingin mendapatkan kameranya Leon, Maya langsung ajak Jurgis ke tempat Mahogany tinggal. Setelah berhasil masuk, Maya dan Jurgis berusaha mencari kamera itu. Jurgis kebagian memeriksa peralatan Mahogany, dan Maya masuk ke kamar mandi di mana banyak tersimpan kulit bekas Mahogany di balik kaca. Mereka nggak sadar Mahogany sudah pulang dan memukul Jurgis yang baru aja menemukan kameranya Leon di dalam lemari baju. Maya keluar dari kamar mandi dan melihat tas Mahogany di atas meja. Dia menemukan jadwal kereta dan catatan pembunuhan dalam kereta selama 100 tahun terakhir. Maya buru-buru kabur setelah melihat bayangan Mahogany yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Khawatir dengan nasib Jurgis yang tertinggal, Maya pergi ke kantor polisi. Dia ditangani oleh detektif Hadley. Sama seperti kejadian Leon dulu, Hadley nggak percaya omongan Maya. Dia bilang polisi diizinkan masuk sama pemilik rumah dan sudah diperiksa. Nggak ada apa-apa tuh. Pemilik rumah juga tidak akan menuntut lebih jauh jika Maya mengembalikan sebuah buku yang diambilnya. Buku yang dimaksud itu berisi jadwal kereta dan catatan pembunuhan 100 tahun terakhir. Maya berbohong kalau bukunya diambil sama Jurgis. Makanya Maya bilang Jurgis harus ditemukan. Maya pun pergi karena polisi nggak percaya dan tidak mau membantunya. Sementara Leon hadir di acara galeri Susan karena fotonya dipasang untuk dijual. Susan pun mengenalkan Leon ke calon pembeli. Karena pikirannya Leon udah nggak di situ, dia minta izin pamit sama calon pembeli. Dia melihat karyanya dan lihat foto Mahogany yang di fotonya sendiri. Dia amati fotonya sampai Susan mengomentari karyanya. Leon bilang ke Susan bahwa dia harus mengejar kereta. Maya mengambil pistol di tempat kerjanya. Di sana dia bertemu lagi dengan detektif Hadley. Dia memberitahu Maya kalau Jurgis ada di dalam kereta. Maya langsung pergi mencarinya. Leon pergi ke tempat kerja Mahogany. Di sana dia ambil banyak pisau sebagai senjata menghadapi Mahogany. Maya sudah ada di dalam kereta dan menyadari kalau keretanya ngambil jalur yang berbeda. Dia langsung berjalan ke ujung gerbong untuk mencari Jurgis. Leon melihat Maya berjalan di dalam kereta. Khawatir dengan keselamatannya, dia segera lompat ke kereta. Maya menemukan Jurgis dan korban lainnya sudah dalam keadaan kritis dan tergantung. Teriakan dia terdengar sama Mahogany yang baru mau menyelesaikan korbannya. Maya menembak ke Mahogany tapi meleset semua. Cepet-cepet dia lari ke belakang. Mahogany langsung lempar palunya yang kayak Thor itu dan kena kakinya Maya. Mahogany menghampiri Maya yang kesakitan dan mau memukulnya dengan palunya. Tapi Leon memanggil Mahogany dari belakang. Mahogany pun beralih ke Leon. Sekarang mereka saling berhadapan dan perkelahian pun dimulai. Mereka berdua saling menggunakan alat tajam sampai mayat korban yang digantung dipakai untuk berlindung. Perkelahian mereka sangat brutal sampai badan Jurgis yang sudah tergantung sekarat dipotong sama Mahogany. Akhirnya Leon berhasil membuang Mahogany dari kereta sebelum mereka sampai di pemberhentian terakhir. Maya merasa lega karena selamat dan menghampiri Leon. Lampu kereta tiba-tiba mati. Masinis datang untuk menyuruh mereka keluar dan jangan sentuh daging-daging yang digantung. Leon tahu sekarang kenapa stasiun kereta ini tidak terpakai untuk umum. Setelah melihat makhluk-makhluk yang seperti kadal masuk ke dalam kereta lalu memakan korban-korban yang digantung. Leon dan Maya keluar dari kereta dan melihat memang stasiun ini sudah tidak terlihat seperti stasiun kereta melainkan kuburan. Banyak tulang-tulang berserakan di lantai. Mahogany ternyata masih hidup. Matanya juga berubah jadi lebih serem. Pertarungan Mahogany dan Leon pun berlanjut. Kali ini Leon berhasil membunuhnya. Sebelum mati, Mahogany sempat bilang, "Selamat datang." Lalu Leon menusuk kepalanya dengan golok.
Si masinis bilang kalau Mahogany sudah tahu apa yang dia lakukan dan dia tidak punya pilihan. Leon ingin menghajar dia, tapi dia dicekik dan diangkat oleh si masinis. Lidah Leon pun diambil dan dimakan sama si masinis. Lalu dia menjelaskan kalau manusia karnivor atau yang kita lihat sebagai manusia kadal itu sudah hidup di bawah tanah sebelum kereta api bawah tanah dibangun. Itulah sebabnya Mahogany mencari korban untuk memberi makan manusia kadal itu. Jika enggak, mereka akan naik ke atas pada siang hari dan bisa berbahaya bagi manusia. Lalu dia ke Maya yang terbaring pingsan di atas tumpukan tulang manusia. Leon hanya bisa melihat. Si masinis membelah dada Maya dan mengambil jantungnya yang masih berdenyut. Lalu dia memberikan jantung itu ke Leon sebagai simbol untuk menggantikan posisi Mahogany. Berikutnya kita bisa melihat pengganti Mahogany lagi siap-siap. Dia memakai cincin simbol yang sama dipakai Mahogany dulu. Lalu menemui Detektif Hadley untuk menerima jadwal kereta. Di sini terjawab kalau dia memang anggota komplotan organisasi ini. Si pembunuh baru pun pergi ke kereta yang sudah dijadwalkan sambil mencari-cari korban. Dan perhatiin deh, ternyata Leon. Dan film selesai.